Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Puji Lestari, mahasiswi program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan review event MICE yang tujuan dari video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas MICE yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nining Yuniati, SSMM CHE. Kali ini saya akan mereview event yang saya kunjungi, yaitu Indonesian Japan Friendship Festival 2023 yang diadakan di Taman Yoyogi, Tokyo, Jepang pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2023. Adapun festival tahunan ini diselenggarakan atas inisiatif warga Indonesia yang tinggal di Tokyo, didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia serta masyarakat Jepang yang mencintai budaya Indonesia, dan diadakan setelah 3 tahun vakum dikarenakan pandemik. Festival ini merupakan kerjasama KBRI Tokyo, Kyoda Remittance, yaitu layanan jasa pengiriman uang dari Jepang ke Indonesia, Indonesia Community in Japan, Sanggar Duta Basundari, Asosiasi Pengusaha Indonesia Jepang yaitu APIJ, dan Fujiyama.com sebagai event organizer. Tema festival Indonesia tahun ini yaitu Satu Hati. Satu Hati atau Kokoro no Hitotsuni merupakan tema peringatan 65 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang yang terinspirasi dari lagu Satu Hati, ciptaan penyanyi Jepang Hiroaki Kato yang esensinya membangun sinergi dan harmoni yang menjadi ciri persahabatan antara negara Indonesia dan Jepang. Latar belakang terselenggaranya event ini yaitu sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian Indonesia-Jepang, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan diplomatik yang harmonis dalam jangka waktu yang panjang. Hubungan diplomasi antar Indonesia dan Jepang tidak hanya meliputi bidang ekonomi, politik, dan keamanan, tapi juga meliputi bidang sosial dan budaya. Pada tahun ini, menandai 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Untuk mengusung tonggak pencapaian ini dan menggambarkan keeratan hubungan antar kedua negara, diusunglah ide Satu Hati Kokoro no Hitotsuni dalam event kali ini. Dalam rangkaian perayaan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo terus aktif melakukan promosi seni, budaya, perdagangan, dan pariwisata Indonesia di Jepang, termasuk mendukung kolaborasi antar masyarakat Indonesia dan Jepang yang salah satunya mengadakan Indonesia Japan Friendship Festival. Selanjutnya, deskripsi event, yaitu acara ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2023. Indonesia Japan Friendship Festival merupakan festival outdoor yang memperkenalkan budaya dan makanan Indonesia. Acara pementasannya meliputi reog, jatilan, tari tradisional, pencaksilat, komedi, drama topeng Bali, gamelan, dan acara band. Kemudian, booth pameran terdapat stand makanan, stand batik dan kerajinan, stand makanan Indonesia kemasan, stand pengiriman uang yaitu Kyodai dan DCOM, stand Bank Indonesia, stand Garuda Indonesia, stand KBRI yang melayani kekonsuleran, meliputi konsultasi kekonsuleran, keuangan, pendidikan, dan perdagangan. Kemudian ada juga konsultasi investasi, dan ada stand pengiriman kargo yang dapat membantu warga Indonesia untuk mengirimkan barang dari Jepang ke Indonesia. Peserta atau partisipan dalam event ini sebanyak 47 partisipan.
yaitu diantaranya beberapa restoran Indonesia, perusahaan Indonesia, perusahaan Jepang, dan UMKM Indonesia, yaitu diantaranya Warung Bali-Bali, Nampu, Indonesia Cafe, Cinta Jawa Cafe, Warung Nusa Dua Kawasaki, Pelataran Resort dan Restoran, Asian Cafe, Shibuya Rex.co Ltd, Nanyang Trading, Ninomiya Halal Food, Swardana Silver Bali, Air Tirta Batik, Kyodai Remittance, Game Corner, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, APP Sinarmas atau Universal Paper, dan kemudian Nusantara, ada Biopark, ada Bank Mandiri, serta Bank Indonesia, BNI, Pertamina, dan Garuda Airlines. Kemudian ada Restoran Indonesia Monggomoro, Dapur Koneng, Kopi Kalian, GTN, Sandy, Sugoi Mobile, Triko Japan, Giga, Japan Remit Finance, Badan Pelayanan Imigrasi, Departemen Promosi Keamanan Warga Metropolitan Tokyo, DCOM Money Express, Ion Club, Hebat Cargo, Sironekodo Company, Istanbul Ginza, Kebab, Drinko Busu, Ikimitsu Enterprise, Co.Ltd, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Pengisi acara event kali ini yaitu pembukaan diawali oleh performance grup Taiko Jepang, kemudian Reok Ponorogo dari PSHT Jepang, dan sambutan dari Duta Besar KBRI Tokyo Bapak Heri Amadi. Kemudian dilanjutkan grup performance yaitu tari tradisional dari Krida Art Group, Sanggar Sofiani, Sanggar Kecak Banjarbari Tokyo, lagu-lagu kai dari warga negara Jepang, stand up komedi SRIT Sekar Jepung, dan PIJ Persatuan Istri Indonesia Jepang, dan masih banyak lainnya yang mengisi acara hari pertama dan kedua. Kemudian penutupan yaitu performance dari grup band Dwiki Darmawan Quintet featuring Ita Purnamasari. Publikasi atau promo event yang dilakukan hanya melalui media online, yaitu website KBRI Tokyo dan official website event Indonesian Japan Friendship Festival. Kemudian Instagram KBRI Tokyo dan media sosial Jepang lainnya. Berikut ini adalah gambar publikasi atau promo event yang sudah dilakukan melalui Instagram KBRI Tokyo. Kemudian ada japantravel.com, yaitu media sosial yang berbahasa Inggris. Kemudian ada lagi Time Out, dan di atas sendiri yaitu official website Festival Indonesia. Rundown acara dibagi menjadi 2 hari, yaitu tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober 2023. Diawali tanggal 14 Oktober yaitu jam 11.00 performance grup Taiko dari BPM Tokyo. Kemudian dilanjutkan dari lagu-lagu kai, persembahan dari warga negara Jepang yang menyanyikan lagu Indonesia. Kemudian jam 11.25 dari Sanggar Duta Melati, yaitu Indonesian Dance dan Gamelan Performance. Kemudian jam 12.00 persembahan dari Sanggar Sofiandi, yaitu menampilkan tarian Sumatera. Kemudian jam 12.15 JII Angklung
Dan jam 12.50 dilanjutkan Reok Ponorogo, yaitu Reok Japster PSHT Jepang. Kemudian dibukanya Indonesia Festival Opening Ceremony yang dilakukan oleh Bapak Duta Besar kita, Henry Amadi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan AVS Angklung dan persembahan Krida Art Group. Kemudian dilanjutkan dengan stand up comedy dan Saman's Dance dari SRIT. Kemudian jam 14.50 dilanjutkan dari Sekar Jepun yang menampilkan Bali Gamelan Performance. Kemudian dari Indonesian Dance PIJ dan Hiroaki Kato Mini Concert. Kemudian jam 16.30 dilanjutkan oleh Pinkar Indonesia yang mempersembahkan Kulintang. Dan jam 17.30 yaitu Dwiki Darmawan Quintet featuring Ita Purnamasari dan Ivan Nestroman. Kemudian tanggal 15 Oktober pagi performance dilakukan kembali, yaitu Reok Ponorogo dari persembahan Reok Japster PSHT Jepang. Kemudian jam 11.10 Indonesian Pop Band yang dipersembahkan oleh Ambassador Band. Dan kemudian dilanjutkan oleh persembahan tarian Jawa oleh Dewan Daru. Dan jam 11.45 drama Bali. Kemudian Indonesian Folk Song yang dipersembahkan oleh grup Suka-Suka dan dilanjutkan dengan Krida Art Group, yaitu Indonesian Dance Group. Kemudian ada Sanggar Sofiandi dan Tamayura Basundari. Kemudian ada Kecak Dance, penampilan dari Sanggar Kecak Banjar Bali Tokyo. Dan dilanjutkan dengan Lambang Sari, yaitu Javanese Gamelan Performance. Dan jam 14.15 ada Pencak Silat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Lambang Sari. Dan jam 15.10 dilanjutkan dengan J Angklung. Kemudian jam 16.00 kembali Hiroaki Kato melakukan mini konser dan penutupan dilakukan oleh band Indonesia Dwiki Darmawan Quintet featuring Ita Purnamasari. Opening doka, hero na ulang tahun doka. Adapun kelebihan dan kekurangan event yaitu: 1. Kelebihannya diadakan saat musim gugur dan cuaca tidak terlalu panas sehingga para pengunjung banyak yang datang. 2. Acara pentas terorganisir dan tepat waktu. 3. Keamanan yang terjaga dan kebersihan juga tertata dengan baik dan teratur. 4. Diadakan di pusat kota sehingga banyak warga Jepang atau warga asing lainnya yang datang. Kekurangannya yaitu: 1. Terbatasnya tempat duduk untuk makan dan tempat berteduh dari hujan. 2. Terbatasnya stand makanan Indonesia yang menimbulkan antrian panjang. Diharapkan tahun depan banyak yang ikut berpartisipasi menjadi seller. 3. Branding budaya dan pariwisata kurang dikenal warga Jepang
dan warga asing lainnya dibandingkan dengan festival budaya yang diadakan negara lain yang ada di Jepang. Dan keempat, kurang terlibatnya Kemenparekraf yang seharusnya ini menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan pariwisata melalui festival budaya. Detail kegiatan event yang ada yaitu persiapan atau pre-event. Di dalam pre-event ada registrasi dan peraturan-peraturan yang harus ditaati bagi peserta atau partisipan. Karena seperti yang kita ketahui, yaitu warga negara Jepang sangat mematuhi peraturan, bahkan hygiene dan sanitation pun ataupun kebersihan juga sangat diperhatikan oleh mereka. Maka persiapan sangat membutuhkan waktu yang lebih lama daripada event tersebut. Yaitu seperti yang ada di gambar, itu ada tenda, stand makanan, dan stand non-makanan sudah diatur sedemikian rupa ukurannya dan harganya juga sudah ditentukan, yaitu stand makanan seharga 330.000 per stand dan stand non-makanan yaitu 220.000 yen. Sedangkan jika ada yang menyewa mobil dapur yaitu food truck, itu juga sudah disesuaikan ukurannya dan menyewa kepada perusahaan yang sudah ada nama lengkapnya. Kemudian ada izinnya. Kemudian yaitu menu yang disediakan terbatas pada makanan yang dimasak saja. Jadi tidak bisa diberikan dalam bahan mentah. Dan jika makanan itu dikemas atau dalam bentuk kotak makan siang seperti bento, harus ada label atau izin usaha toko gitu. Jadi jika tidak ada izinnya, tidak boleh dijual. Kemudian pengawasan sanitasi makanan itu sangat diperhatikan bagi mereka melakukan inspeksi terlebih dahulu. Dan jika ada yang membawa peralatan-peralatan seperti peralatan masak, kulkas, mereka akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kemudian tenda dan spanduk sudah ditentukan ukurannya 4.000 mm kali 4.000 mm dan disiapkan sendiri oleh peserta atau partisipan. Sedangkan untuk payment dan cancellation stand yang akan dibuka, Fujiyama.com selaku event organizer sudah menyiapkan jauh-jauh hari, yaitu 1 bulan sebelumnya, tanggal 22 September yaitu batas waktu penyerahan materi, kemudian tanggal 29 September batas waktu penyetoran, dan 13 Oktober hari pengiriman sebelumnya, yaitu semua detail rundown sudah dikirim. Sedangkan untuk cancellation 7 hari sebelum pameran sudah berlaku 80% dari harga yang sudah ditentukan, dan 6 hari mengadakan cancellation akan dikenakan 100% charge dari harga yang disewa. Jadi di sini mereka sudah sangat ketat karena event organizer bekerja sama dengan Pemda kota Shibuya di Yoyogi. Mereka sudah mengatur
sedemikian rupa dengan peraturan yang ada, maka kita harus mematuhi peraturan tersebut. Berikut ini adalah pihak sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Festival Indonesia Jepang, yaitu DCOM Money Express, Bank Mandiri, Toyota Indonesia, Ion Bank, Mitsubishi Motor, Yasaki Company, Bank Indonesia, Pertamina, BNI, dan Garuda Airlines. Sedangkan pihak penyelenggara yaitu Kyodai Remittance, layanan jasa pengiriman uang dari Indonesia ke Jepang, Jepang Indonesia. Kemudian, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, dan Fujiyama.com sebagai event organizer. Demikian review Indonesian Japan Friendship Festival yang saya kunjungi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera, salam pariwisata.